Ini sih. Silakan duduk, silakan masuk Pak. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga Pak, silakan duduk. Kenalkan, saya Siti Helena Lubis sebagai ahli gizi di klinik ini. Yang bisa saya bantu Pak? Begini Bu, saya punya keluhan belakangan ini. Kondisi saya tidak baik. Seperti saya merasa leher belakang saya ini sakit dan saya juga merasa lelah Bu. Makanya sebelumnya saya juga melakukan tes pemeriksaan darah dan pemeriksaan fisik klinis Bu. Oh baik Pak, kalau boleh tahu dari sejak kapan ya Bapak mulai merasakan gejala-gejala seperti tadi? Dan kalau boleh tahu apakah hasil tes pemeriksaan Bapak udah keluar? Saya mengalami gejala ini setelah seminggu yang lalu Bu, setelah saya berkunjung dari acara syukuran teman saya. Kebetulan pada saat itu menu makan siangnya gulai kari kambing, dan setelah mengkonsumsi itu saya langsung merasakan sakit pada leher belakang saya dan saya cepat lelah Bu. Hasil tes pemeriksaannya juga udah keluar Bu. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Saya izin baca terlebih dahulu ya Pak. Jadi Bapak minggu lalu itu mengonsumsi makanan yang cukup berat ya Pak ya? Iya Bu, saya yang suka makanan berat-berat seperti itu, seperti yang bersantan, bergulai-gulai, karena itu membantu saya meningkatkan nafsu makan saya Bu. Oh baik Pak. Kalau boleh saya tahu nih Pak, selain mengonsumsi makanan yang bergulai-gulai atau yang bersantan, apakah ada jenis makanan yang lain yang Bapak gemari? Iya Bu, saya suka makanan gorengan, asinan yang bersantan-santan. Saya suka sekali. Kalau saya nggak konsumsi dalam seminggu sekali, rasanya kayak ada yang kurang gitu Bu. Oh begitu ya Pak. Berarti dalam kurun waktu 1 minggu itu Bapak wajib ya mengonsumsi dari ketiga pilihan makanan tersebut ya Pak ya? Iya Bu, saya sangat suka sekali. Kadang pun saya setelah makan makanan itu, saya juga sering mengkonsumsi makanan manis sebagai makanan penutupnya. Oh seperti itu ya Pak. Jadi selain bersantan, asin, dan goreng-gorengan tuh Bapak juga suka mengonsumsi yang manis-manis ya sebagai makanan penutup ya Pak? Kalau boleh tahu nih Pak, selain mengonsumsi makanan seperti itu, apakah Bapak juga sering mengonsumsi buah dan sayur dalam waktu seminggu sekali Pak? Untuk buah dan sayur saya kurang suka Bu, karena dari kecil saya juga terbiasa untuk nggak konsumsi buah sama sayur gitu. Oh, begitu ya Pak? Iya. Berarti jarang ya mengonsumsi buah dan sayur. Kalau untuk aktivitas fisik bagaimana Pak? Apakah Bapak punya hobi? Kebetulan saya nggak punya hobi Bu, saya kan karyawan swasta, jadi pekerjaan saya biasanya sehari-hari cuman duduk di depan komputer yang ruangannya ber-AC gitu Bu, jadi saya nggak punya aktivitas fisik lainnya. Oh iya Pak, bagaimana dengan hari libur Bapak? Atau selepas pulang kerja, apakah Bapak pernah mengisi waktu luang Bapak gitu dengan berolahraga? Nggak pernah Bu, biasanya pada saat luang saya istirahat di kamar aja sambil ngemil, makan makanan kesukaan saya, sambil nonton TV gitu aja Bu. Oh, begitu ya Pak. Berarti pada saat waktu luang Bapak mengisi waktunya dengan beristirahat dengan nyaman ya Pak ya? Kalau boleh tahu Pak, di rumah Bapak tinggal dengan siapa? Saya tinggal bersama istri saya dan ada 2 orang anak saya Bu. Kalau saya di rumah juga saya sering bantu-bantu pekerjaan rumah juga Bu. Jadi karena saya bantu pekerjaan rumah, saya jadi jarang punya aktivitas yang lain. Baik Pak, setelah saya baca nih Pak hasil tes pemeriksaan lab Bapak dan fisik Bapak, dikatakan di sini kadar triglycerid Bapak dan kolesterol total serta LDL itu dikatakan masuk kategori tinggi ya Pak ya. Terus untuk kadar HDL kategori Bapak ini termasuk rendah. Lalu untuk tes pemeriksaan fisik seperti tekanan darah ini menunjukkan angka yang tinggi juga ya Pak. Waduh, apakah itu berbahaya Bu buat kesehatan saya? Nah, untuk memastikannya lagi nih Pak, saya coba hitung IMT Bapak ya terlebih dahulu. IMT itu indeks massa tubuh Bapak. Jadi sebelumnya apakah Bapak ingat atau tahu berapa tinggi dan berat badan Bapak sebelumnya? Sebelumnya saya ingat Bu, karena saya fitting baju, saya jadi ada ukuran kemarin. Oh. Kalau
berat badan saya kemarin itu 65 kilogram, untuk tinggi badan saya 155 cm. Dan kemarin ada tambahan untuk lingkar pinggang saya 90 cm, Bu. Oh, baik Pak. Saya coba hitung terlebih dahulu ya Pak. Iya, Bu. Baik Pak, setelah saya hitung nih indeks massa tubuh Bapak, didapatkannya hasilnya ini 27,47 Pak. Jadi menurut klasifikasi dari cut-off-nya WHO itu Pak, IMT Bapak ini termasuk kategori obesitas tingkat 1 Pak. Dan juga lingkar pinggang Bapak tadi yang Bapak sebutkan itu termasuk ke dalam body shape bentuk apel gitu Pak. Jadi saya diagnosanya obesitas ya, Bu? Lebih tepatnya Pak didiagnosa dislipidemia ditambah dengan obesitas tingkat 1 Pak. Apakah ada solusi terkait diagnosa tersebut, Bu? Tentu saja ada Pak, tidak perlu khawatir. Di sini saya akan membantu Bapak sebagai ahli gizi untuk memberikan solusi dan cara terbaik untuk mengatasi diagnosa Bapak tersebut. Nah sebelumnya nih Pak, saya paparkan terlebih dahulu ya terkait apa sih itu dislipidemia. Nah jadi dislipidemia itu Pak kondisi di mana kadar lemak dalam tubuh Bapak itu tidak normal Pak atau berlebihan. Nah yang biasanya dapat menyebabkan berbagai penyakit degeneratif Pak seperti stroke, hipertensi, dan juga penyakit jantung juga Pak. Kalau boleh tahu itu disebabkan oleh apa ya, Bu? Nah dikarenakan kasus dislipidemia ini bukan penyakit gen atau penyakit turunan, itu biasanya terjadi diakibatkan pola makan dan pola hidup Bapak. Pola makan dan pola hidup yang tidak baik gitu Pak. Oh, itu berpengaruh yang besar ya, Bu? Tentu saja Pak. Seperti yang Bapak sampaikan tadi kan, penyebab diagnosa Bapak yaitu dislipidemia ditambah dengan obesitas tingkat 1. Nah, itu disebabkan oleh pola makan Bapak yang sering mengonsumsi makanan seperti santan, bergoreng-gorengan, asin, dan juga manis-manis. Serta Bapak juga jarang melakukan aktivitas fisik seperti olahraga atau berbenah-benah. Nah, itu juga menjadi faktor pendukung terkait diagnosa Bapak. Jadi Bu, apa yang harus saya lakukan ya, Bu? Nah, Bapak dapat merubah jenis konsumsi makan Bapak seperti mengurangi makanan yang bersantan-santan, goreng-gorengan, asin-asinan, dan manis-manis dengan mengubahnya seperti mengonsumsi makanan yang bergizi atau yang bergizi seimbang yang dimana setiap makan tuh terdiri dari nasi, protein hewani, protein nabati, serat dari sayur, dan vitamin mineral dari buah-buahan Pak. Serta Bapak juga mencoba untuk 1 minggu sekali tuh minimal ya Pak melakukan aktivitas fisik atau berolahraga seperti berenang atau jogging pagi bersama dengan keluarga Bapak seperti itu. Oh, gitu ya Bu. Memangnya itu berpengaruh dan manjur ya Bu? Tentu saja Pak. Berikut saya lampirkan media edukasi berupa leaflet nih untuk memudahkan Bapak dalam konsisten mengatur bagaimana pola makan dan pola hidup Bapak lebih baik lagi. Ini ada leaflet terkait dislipidemia, ini ada leaflet terkait diet rendah lemak, bagaimana Bapak harus mengatur jenis makanan apa saja yang harus Bapak konsumsi seperti itu Pak. Dan ini juga ada leaflet terkait obesitas. Nah ini juga tidak jauh lebih sama-sama sih Pak, mirip-mirip dengan leaflet dislipidemia isinya. Nah, kalau Bapak konsisten nih, ini akan membutuhkan waktu sekitar 3-5 bulan sampai Bapak memiliki tubuh yang ideal atau IMT yang normal. Nah, IMT normal ini juga menjadi faktor pendukung loh Pak terkait diagnosa Bapak. Seperti itu ya Bu. Coba deh saya untuk merubah pola makan dan pola hidup saya Bu. Insya Allah saya bisa ya Bu. Wah, saya sangat kagum ya Pak dengan sikap optimis Bapak. Semangat ya Pak. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil Pak. Saya akan dukung Bapak terus untuk menuju hidup sehat ya Pak. Terima kasih banyak ya Bu. Saya semakin percaya diri Bu. Terima kasih kembali juga Pak untuk memonitor serta mengevaluasi program yang akan Bapak jalankan. Kita juga dapat melakukan sesi temu kedua nih Pak setelah 2 atau 3 bulan nanti akan mendatang untuk melihat perkembangan program yang Bapak jalankan ya dapat berjalan dengan baik atau tidak.
Oh gitu ya Bu. Oh, coba nanti saya akan jadwalkan kembali ya Bu untuk sesi konsultasi kedua bersama Ibu. Baik Pak, saya dengan senang hati dan siap menyanjung Bapak. Apakah Bapak punya pertanyaan dari sesi konsul kita tadi? Untuk saat ini sepertinya sudah cukup ya Bu. Saya sudah mendapatkan informasi dan edukasi yang mudah saya pahami serta media-media yang cukup membantu saya Bu. Wah, terima kasih banyak ya Pak sudah mempercayakan saya sebagai ahli gizi yang Bapak percayakan untuk kesehatan Bapak. Semoga Bapak sehat selalu dan semangat ya Pak menjalani programnya. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Saya izin permisi ya Bu. Iya Pak.